Ya ini sebenarnya ini pertanyaan yang hampir sama seperti tadi Gus ya. Cuman ini dari netizen juga masih tetap menanyakan ini. Kalau tempat itu tergolong tempat yang terdapat najisnya, lalu melafazkan kalimat Allah dan salawat di dalam sana. Sebagian pandangan menyamakan itu dengan seolah melafazkan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Gimana tuh menurut Gus? Mbak Cinta pernah masuk toilet? Pernah? Kalau masuk toilet itu doanya apa? Belum belajar. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Allahumma. Yang namanya doa masuk toilet itu doa dulu baru masuk. Setelah kita selesai buang hajat, ada nggak doa keluar toilet? Ada. Kalau ada doa keluar toilet itu membaca dulu baru keluar atau keluar dulu baru membaca? Membaca dulu. Tapi kan baca dalam hati Gus. Apanya? Bacanya dalam hati bukan? Membaca doa ketika keluar dari toilet itu tidak harus sirri. Begitu kita mau keluar, alhamdulilladzi adzaba ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni sambil keluar. Itu boleh. Boleh. Itu boleh. Ada ulama yang mengatakan kalau kamu berwudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi ada toiletnya, maka doanya adalah sir. Ada yang mengatakan seperti itu. Yeah. Ada yang kemudian kita keluar dari kamar mandi berdoa, alhamdulilladzi adzaba anil adza. Itu boleh. Boleh ya? Boleh. Yang tidak boleh itu berlebih-lebihan, Mbak. Mentang-mentang malam ini mau selawatan di Pantai Oraji, lupa dengan syairnya mandi sambil duduk di toilet, ngingat-ingat sholawatnya. Sholatullah salamullah, itu nggak boleh. Itu namanya berlebih-lebihan. Oke. Lebay. Nih Lebay, ada salah satu murid lagi nih Gus ya. Salah satu murid dari guru Gus. Yang salah satu murid dari dulu Gus piye. Iya, jadi Gus punya guru katanya dia dan punya dia murid. salah satu dia salah satu murid juga gitu, tapi murid baru. Gus Murid kan senior, dia masih junior. Cuman dia ada dengar kabar gurunya ini sayang sama Gus, tapi Gus ini agak nakal katanya. Nah, itu gimana? Kira-kira Gus tahu nggak siapa gurunya? Lah kalau Gus emang nakal. Kalau nggak nakal nggak mungkin mereka cinta sama Akyu. Siapa tuh Pak gurunya? Iya saya nggak tahu, dia cuma nulis di komen itu. Dia itu Gus Miftah itu adalah gurunya itu sama dengan saya, tapi guru saya bilang kalau Gus itu agak nakal, tapi guru saya sayang sama Gus. Kalau katanya. saya tuh nakal dari SMP Mbak. Dari SD udah nakal. Jadi kalau kemudian ada orang, oh dasar Ustadz nakal, emang nakal. Karena binaan saya santri-santri nakal. Bagaimana saya mau nangkap maling kalau saya tidak tahu ilmunya maling. Yang nempokin banyak, aku takut pulang. Tunggu, ini ada pertanyaan agak pedes sedikit ya. Agak berani nggak ya? Berani. Bu, ini pertanyaan dari netizen ya Bu, bukan dari saya. Nggak apa-apa ya? Santai, mereka itu orang-orang yang besar dadanya. Artinya baik hatinya. Amin, amin. Kempes. Keringetan. Apa Mbak? Enggak. Yang paling pedes apa? Yang paling pedes gini, ada katanya viral, hari ini viral Gus ya, masalah yang tadi dan disama-samakan dengan beberapa ustadz. Dan ada juga beberapa ustadz yang sudah menjawab dan tidak setuju dengan apa yang Gus lakukan gitu. Jadi gimana pendapat Gus? Ya nggak apa-apa, tidak harus semua sama. Nabi itu sebagaimana saya pengajian di Padang tempatnya Mbak Cinta, Nabi itu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masobih yang oleh Imam Albani dikatakan ini soheh. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, warisan yang turun kepada kiai itu beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman. Kaya contohnya Ustadz Yusuf Mansur, Paitren, Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah, Habib Rizik, cangkemnya atos. Gagah. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar umpamanya. Kayak Habib Lutfi, Pekalongan, sabar beliau, sabar. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus. Habib Syekh, suaranya bagus. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Lah, orang itu Mbak, itu punya spesialis masing-masing. Kalau saya diminta jadi seperti Ustadz Abdul Somad, lah saya itu apanya Ustadz Abdul Somad? Beliau orang luar biasa, orang yang alim alamah. Ya pasti saya tidak bisa seperti Ustadz Abdul Somad. Kalau saya kemudian berdakwah dengan cara Ustadz Adi Hidayat, beliau ahli Quran, ilmunya matang dan luar biasa. Kalau saya diminta seperti Habib Rizik, jelas nggak bisa. Walaupun muka saya juga sangar seperti Habib Rizik. Enggak.
Maka kemudian saya berdakwah sesuai dengan kemampuan saya. Kebetulan tidak semua ustadz itu diterima di dunia malam. Saya seringkali membawa teman ustadz masuk ke dalam, ditolak mentah-mentah sama mereka. Satu ketika ada ustadz dari Jakarta masuk ke Sarkem. Gus, ini bisa nggak ngaji? Silahkan. Tapi saya nggak bisa mendampingi karena saya ada ngaji di Jawa Timur. Begitu saya sampaikan ke Mbak Sarkem apa? Kalau nggak ada Gusnya nggak usah ngaji ke sini. Saya tanya sama mereka, kenapa kok sampai seperti itu? Karena setiap kali ada ustadz datang kemari, kami hanya dihakimi. Tidak bisa mengambil hati kami sebagaimana yang diajarkan oleh Gus kepada kami. Itu. Jadi gimana ibu-ibu? Teruskan perjuangan? Terus ya? Terus ya? Jadi kalau kemudian ada yang tidak sependapat, nggak apa-apa. Luar biasanya apa? Tapi Gus siap ya? Oh siap. Siap kalau seandainya Gus ntar tiba-tiba besok diundang di acara TV, dihadapin dengan beberapa orang itu kemudian, gitu. kenapa tadi saya bilang mahabbah rukun? Orang itu nggak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, itu sebabnya karena dua. Karena satu merasa diremehkan, yang kedua karena merasa diganggu. Dan ketika Gus Miftah diremehkan, Gus Miftah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak pernah sakit hati. Ini lucu, kita sholawat di kafe dengan sholawat yang nggak setuju, misuh-misuh sama Gus. Anjing, setan lu. Pertanyaan saya, yang sholawat lebih baik mana? Yang sholawat di kafe apa yang misuh-misuh? Sholawat. Yang sholawat kan dipisuh-pisuh. Tapi apakah Gus minta sakit hati? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu. Uang 100.000 itu walaupun diinjak-injak kayak apapun itu tidak mengurangi nilainya. Uang yang Rp1.000 walaupun dinaikkan melalui layang-layang tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100.000. Coba saya tanya sekarang. Ini Mbak, ini pelajaran sama Mbak Cinta. Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100.000 dikencingi kambing atau uang 1.000 disiram minyak wangi? Anda pilih mana? Uang 1.000 minyak wangi atau uang 100.000 karena dikencingi sama kambing? Tetap milih 100.000 walaupun ada kencing kambingnya 100.000. 1.000 nggih apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun tetap saja kelihatan jeleknya. Lah Gus Miftah yang mana? Sing elek. Saya yang jelek, Mbak. Jadi mau dipuji-puji mereka saya tetap jelek. Ya karena gini loh, aku hanya menengahkan karena beda pola pandang, sudut pandang. Dan yang pasti Gus punya alasan tersendiri ya gitu. Ya saling dan mendoakan saja, tahu. watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Ya. Antum dakwah dengan cara antum, biarkan saya dakwah dengan cara saya. Jangan kemudian bawa-bawa nama Banser. Banser Ya. gak ada urusannya. Jangan kemudian kalau ada pengajian ditolak itu seolah-olah pasti Banser. Kalau toh kemudian ada itu hanya oknum. Jangan kemudian mengatakan yang ngaji di masjid diusir, bubarkan sama Banser. Yang ngaji di tempat maksiat, kenapa enggak dibubarkan sama Banser? Ini urusannya dengan Gus Miftah, enggak dengan Banser. Enggak dengan Banser. Walaupun tiap pengajian di sini teman-teman Banser itu ngawal pengajian. Jadi kalau di sana di sini ada berita Banser membubarkan pengajian, itu sebenarnya bukan Banser tapi oknum Banser. Aku rambelani Banser dan saya tidak butuh dibela sama Banser karena saya punya pembela Allah. Santai, Mbak. Maka nanti saya bacakan. Sebaik-baiknya penjaga ya. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Apakah Gus Miftah sedih? Ora, sing misui aku Mas Adi, Masya Allah. Istri sampai bah saya nggak berani baca. Rasa mau waca bun, eman-eman motomu. Bikin maca abah wae. Tapi aku sekali lagi Gus ngucapin apa ya? Bersyukur juga karena tadi malam katanya ada 3 atau 4 orang ya yang alhamdulillah langsung berhenti jadi. Kita biasa Mbak, kalau kita ngaji sama anak-anak jasa selawatan, itu nangis. Tahu-tahu mereka bilang, bah kita keluar, kita pensiun dari dunia ini. Ya. Biasa. Begitu mereka selesai pengajian, mereka WA saya, Gus terima kasih bimbingannya. DM banyak banget. Ini Gus Miftah dulu yang ngaji di kafe ya. Alhamdulillah berkat bimbingan Gus Miftah hari ini kita udah keluar. Kita tinggalkan dunia malam, saya sekarang berdagang. Tepuk tangan sekali lagi buat Gus Miftah. Cuman sampai sini aja aku tanya Gus, yang penting udah menyalurkan apa yang netizen pertanyakan hari ini dan alhamdulillah makasih sekali lagi aku udah diberikan tempat di sini. Siap Mbak, terima kasih. Insya Allah ketemu Tepuk tangan tuh Mbak Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak kapok kesini lagi besok. Insya Allah enggak. Amin. Amin. Saya bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, mohon izin dan jam 11 kurang seperempat menit meneh. Ini yang kemudian menjadi prinsipnya abahmu, menjadikan prinsipnya Gusmu. Kenapa kemudian kita tidak pernah terganggu dengan omongan orang? Coba didengarkan, ini inti pengajian malam hari ini.
Besok insya Allah bulan depan kita ulang tahun. Ini tolong malam hari ini jangan meninggalkan tempat sebelum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Al-Hikam ayat nomor 102. Beliau mengatakan apa? Man abadahu li syai'in yarju minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubati anhu famaqama bihaqqi awsafihi. Apa kata dia? Barang siapa man abadahu li syai'in yarjuhu minhu, barang siapa menyembah Allah karena mengharapkan sesuatu, beribadah karena sesuatu, au lihat fa bi ta'atihi wurudul uqubati anhu, atau untuk menolak siksa atas dirinya, famaqama bihaqqi awsafihi, maka dia belum menunaikan kewajiban terhadap sifat-sifat Allah. Kita itu nggak boleh ngaji hanya karena dilem sama manusia. Kita itu nggak boleh ngaji supaya tidak dibenci sama manusia. Bagi Gus Miftah siapa yang mengganggu? Kemarin saya bilang, Gus Miftah kalau bisa bilang, kalau kemudian kita diganggu orang nggak usah sakit hati. Masalah itu datang itu karena cintanya Allah dengan kita. Maka kalau Bapak Ibu dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti anjing. Anjing itu kalau dilempar batu, maka yang dikejar sama anjing adalah batunya. Tapi kalau kamu dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki tampan dilempar kerikil oleh seorang perempuan yang cantik, maka yang dikejar bukan kerikilnya tetapi perempuannya. Ngono le. Kalau aku di masalah, bro, sing mau oyak kuwi aja masalah, kuwi berarti kelasmu kaya asu. Tapi yang dikejar adalah yang ngasih masalah. Maka Al-Qur'an mengatakan fafirru ilallah. Segera kembali, kejar Allah. Kenapa? Karena yang ngasih masalah itu adalah Allah. Dan Allah ngasih masalah kita karena sayang dengan kita. Kenapa bangsa Indonesia dikasih masalah oleh Allah? Karena Allah cinta dengan bangsa Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Sepindah malih saat derengin donga. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Uripe slamet, matine slamet. 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 Uripe slamet, uripe slamet, matine slamet. Hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam. Hayatu salam, mautu salam. Hayatu
hayatu salam, mautu salam, 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 hayatu salam, mautu salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.